Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naili Maratil Fitriyah dengan NIM 3107007172310051, mahasiswi psikologi dalam mata kuliah Abnormal Psikologi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas satu kasus yang mungkin sangat penting, yaitu gangguan bipolar. Kita akan membahas bagaimana gangguan ini mengganggu kehidupan sehari-hari kita dengan mendatangkan 4 teori psikologi dari para pakar psikologi terkenal. Lanjutkan videonya, selamat menonton! Tujuan dari dibuatnya video ini bukan hanya untuk memahami gangguan bipolar sebagai konsep medis atau psikologis, tetapi juga untuk melihat bagaimana gangguan ini bisa terjadi dalam kehidupan nyata. Kita akan belajar bagaimana teori psikologi dapat membantu kita memahami penyebab dan perilaku dari penderita gangguan bipolar. Kita akan membahas 4 pendekatan, yaitu pendekatan humanistik, pendekatan kognitif, dan lain sebagainya. Tentu kita semua penasaran, kira-kira pendekatan apa yang paling tepat untuk menangani masalah ini. Selamat menonton! Pertama, kita akan memahami apa itu definisi gangguan bipolar. Gangguan bipolar merupakan salah satu gangguan mood yang ditandai oleh perubahan ekstrim antara dua kutub emosi, yaitu mania dan depresi. Penderita gangguan bipolar mengalami fase di mana ia merasa sangat bersemangat. Ide-ide mengalir dengan cepat, berbicara tanpa henti, bahkan melakukan keputusan impulsif. Setelah itu, ia bisa mengalami fase sebaliknya, yaitu depresi berat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait klasifikasi menurut DSM-5. Berdasarkan DSM-5, gangguan bipolar dibagi menjadi 1. Bipolar 1 disorder, yaitu ditandai setidaknya 1 episode mania berat. Yang kedua, bipolar 2 disorder, ditandai episode depresi berat dengan hipomania atau mania ringan. Dan yang ketiga, gangguan siklotimik, yaitu ditandai perubahan mood ringan namun kronis selama minimal 2 tahun. Selain itu, ada juga yang disebut bipolar tidak spesifik, untuk kasus yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria tetapi memiliki gejala bipolar. Gejala mania dan depresi lebih rinci. Pada fase mania, penderita bisa mengalami 1. Perasaan euforia berlebihan. 2. Pengambilan keputusan sembrono, contohnya belanja besar-besaran tanpa pertimbangan. 3. Mengurangi kebutuhan tidur. Dan yang keempat, merasa superior atau grandiose. Sedangkan dalam fase depresi mencakup yang pertama, kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasa disenangi. 2. Kelelahan berlebihan. 3. Pikiran untuk mengakhiri hidup. Perpindahan fase ini bisa cepat atau lambat, dan inilah yang membuat bipolar sangat sulit untuk diprediksi. Selanjutnya kita akan bahas perbandingan teorinya. Lanjut, kita akan bahas terkait perbandingan teori. Ada 4 teori yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Yang kedua, teori behaviorisme oleh B.F. Skinner. Yang ketiga, teori kognitif dari Aaron Beck. Dan yang terakhir, teori humanistik dari Carl Rogers. Sebelum kita membahas terkait perbandingan teori, mari kita bahas terlebih dahulu analisis kasus terkait masalah bipolar. Kasus yang akan kita bahas adalah kisah pilu dari Tegar Sinar Ramadan, seorang mahasiswa UGM yang berusia 18 tahun. Pada Oktober tahun 2022, Tegar ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri. Teman-temannya mengungkapkan bahwa sebelum kematiannya,
Tegar sempat membicarakan tentang gangguan bipolar dan pergumulannya dengan kondisi mental tersebut. Ini menunjukkan bahwa gangguan bipolar bukan sekedar perubahan mood biasa, tetapi bisa berujung pada tindakan ekstrim. Dalam kasus Tegar, diduga ia mengalami perubahan mood drastis yang tidak stabil. Salah satu gejala utama dari bipolar adalah fase mania dan depresi. Pada fase mania, seseorang bisa terlihat sangat ceria, penuh energi, bahkan hiperaktif. Namun, fase ini bisa berganti secepat kilat menjadi fase depresi yang ditandai dengan perasaan putus asa, kesedihan mendalam, bahkan munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup. Sayangnya, tanpa diagnosis dan dukungan yang tepat, kondisi ini seringkali tidak terdeteksi oleh orang sekitar. Mengapa kasus ini penting untuk dibahas? Yaitu, kasus seperti Tegar adalah contoh nyata bahwa kesehatan mental tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak orang yang mengalami gangguan mental tidak mendapatkan akses bantuan psikologis yang layak, atau bahkan masih menghadapi stigma di lingkungannya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas masing-masing teorinya. Check it out! Teori yang pertama yaitu teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Freud meyakini bahwa perilaku manusia digerakkan oleh konflik bawah sadar, terutama terkait dorongan seksual atau libido dan agresif. Dalam konteks bipolar, fluktuasi antara mania dan depresi bisa menjadi cerminan konflik batin yang belum terselesaikan. Mania dapat merupakan mekanisme pertahanan untuk menutupi perasaan rendah diri atau rasa bersalah yang tersembunyi. Kemudian, penerapannya pada kasus Tegar adalah pada diri Tegar bisa saja fase mania adalah bentuk kompensasi atas luka batin mendalam yang tidak pernah diungkapkan. Ketika mekanisme ini gagal, depresi menyerang sebagai ekspresi dari konflik bawah sadar yang selama ini ditekan. Itulah yang disampaikan oleh Sigmund Freud melalui teorinya. Setelah kita memahami apa yang disampaikan Sigmund Freud, mari kita lanjutkan ke teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori behaviorisme yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Behaviorisme berfokus pada hubungan stimulus-respons. Dalam kasus bipolar, mungkin perilaku impulsif atau perubahan mood diperkuat oleh respon lingkungan. Misalnya, saat seseorang berada dalam fase manik dan berhasil menarik perhatian orang sekitar, perilaku itu secara tidak sadar diperkuat. Adapun penerapannya pada kasus Tegar adalah Tegar bisa saja mengalami penguatan terhadap perilaku ekstrimnya dari lingkungannya, baik dalam bentuk dukungan atau ironisnya ejekan. Semakin sering mendapat reaksi dari lingkungan, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut berulang. Dan tanpa ia sadari bahwa itu adalah gejala dari gangguan mental. Dua teori telah kita pahami. Kita lanjutkan ke teori yang ketiga. Apakah teori ketiga ini memiliki persamaan atau justru sangat berbeda? Check it out. Teori atau pendekatan yang ketiga adalah teori kognitif yang dikembangkan oleh Aaron Beck. Aaron Beck menyatakan bahwa pikiran negatif otomatis dapat menyebabkan depresi. Dalam konteks bipolar, adanya pola pikir ekstrim seperti all or nothing, semua atau tidak sama sekali, membuat seseorang merasa jika ia tidak sempurna, maka ia gagal total. Penerapannya pada kasus Tegar adalah mungkin saja Tegar memiliki keyakinan kognitif yang salah tentang dirinya.
seperti jika aku gagal di satu hal, maka aku gagal sebagai manusia. Ketika ia mengalami tekanan akademik atau sosial, pikiran negatif ini mendominasi dan akhirnya memperparah fase depresifnya. Setelah ini kita akan bahas teori terakhir, yaitu humanistik. Apakah itu? Mari kita bahas. Teori atau pendekatan terakhir adalah teori humanistik yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Rogers menyoroti pentingnya self-concept atau konsep diri. Ketika ada ketidaksesuaian antara diri ideal dengan diri aktual, seseorang akan mengalami ketegangan psikologis. Dalam bipolar, fase mania mungkin muncul sebagai upaya untuk mendekati diri ideal. Sedangkan depresi muncul ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Penerapannya pada kasus Tegar adalah bisa saja Tegar memiliki idealisme tinggi tentang masa depannya, tapi kenyataan yang dihadapinya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ketegangan inilah yang memicu pergantian mood ekstrim yang tidak bisa ia kendalikan. Itulah 4 teori atau pendekatan untuk gangguan bipolar. Selanjutnya, kita akan bahas kelebihan dan kelemahan masing-masing teori. Terakhir, kita akan membandingkan 4 teori yang telah kita bahas. Kita akan bahas kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori. Teori yang pertama adalah teori psikoanalisis. Dalam teori psikoanalisis, memberikan pemahaman mendalam tentang konflik batin. Namun, kekurangannya adalah terlalu abstrak dan sulit dibuktikan secara ilmiah. Kemudian, teori yang kedua, yaitu teori behaviorisme, memiliki kelebihan yang berfokus pada perilaku nyata yang dapat dimodifikasi. Tetapi, tentu memiliki kekurangan, yaitu mengabaikan proses mental dan emosi. Yang ketiga, yaitu teori kognitif, yang memiliki kelebihan menawarkan intervensi seperti CBT atau Cognitive Behavioral Therapy yang efektif. Namun, pada teori ini cenderung terlalu menyederhanakan kondisi yang kompleks. Dan pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan humanistik, mempunyai kelebihan menyentuh aspek kebutuhan aktualisasi diri manusia. Tapi, kurang spesifik dalam menjelaskan gangguan klinis. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari 4 teori yang telah kita bahas. Sebelum kita menutupnya, alangkah lebih baiknya kita memberikan pendalaman perbandingannya. Pendalaman perbandingan. Meskipun behaviorisme efektif dalam memberikan teknik modifikasi perilaku, terapi kognitif lebih unggul dalam mengatasi pola pikir yang menjadi akar masalah. Namun, untuk memahami motif-motif tersembunyi yang lebih dalam, pendekatan psikoanalisis tetap relevan. Pendekatan humanistik menambahkan dimensi bahwa gangguan mental seringkali berasal dari kegagalan seseorang dalam memenuhi makna hidupnya sendiri. Hari ini kita telah membahas tentang gangguan bipolar melalui kisah nyata Tegar Sinar Ramadan dan menganalisisnya melalui 4 teori psikologi, yaitu psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanistik. Gangguan bipolar bukanlah sekedar masalah perubahan mood biasa, melainkan kondisi serius yang membutuhkan perhatian dari keluarga, teman, dan profesional kesehatan mental. Dengan memahami perspektif teori psikologi, kita dapat lebih bijak dalam mendampingi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan teman-teman terkait gangguan bipolar. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan yang Maha Kuasa.
Terima kasih, saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.